Haleluya, haleluya, shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Saya percaya kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Bersukacita kita bisa bertemu walaupun lewat layar video. Amin saudara. Saya percaya saudara yang hadir hari ini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah, kami percaya, kami andalkan dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, kami sadar kami mengakui semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak, sebentar kami mau buka hati kami, pikiran kami, pakar jiwa tubuh kami untuk firman-Mu. Ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai selesai. Roh Kudus curahkan roh-Mu dan kuasa-Mu, urapi kami semua, berkati kami dengan firman-Mu. Kami cinta firman Tuhan, kami butuh, kami perlu firman Tuhan lebih daripada segalanya. Berikan hamba hikmat, maka seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Nyatakan isi hati-Mu, bicara kepada kami lewat firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar akan meneguhkan iman percaya kami, membaharui kami, mengubahkan kami, menjadikan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin serupa segambar dengan Tuhan. Segala sesuatu gangguan apapun yang bukan dari Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Sekali lagi selamat bertemu kembali saudara. Saya percaya saudara sebentar tadi sudah selesai memuji, menyembah Tuhan tentunya, amin. Dan sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, kitab Mazmur pasal yang ke-15, yaitu kitab yang tidak asing lagi buat kita semuanya. Mari buka Alkitab saudara yang bawa Alkitab, yang tidak boleh buka HP saudara, tapi pastikan saudara buka firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 5, judulnya di atas, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama baca dari judulnya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini saudara. Mari kita melihat dari firman Tuhan ini apa yang Raja Daud katakan saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengasihi, mencintai Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Nah, saya mau berikan tema hari ini adalah berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara, berjumpa dengan Tuhan atau mengalami Tuhan gitu ya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, saya percaya adalah orang yang mengalami Tuhan. Tema kita hari ini adalah berjumpa dengan Tuhan. Nah, mulai dari ayat 1 saudara, dengan judul dikatakan ini, siapa boleh datang kepada Tuhan? Dikatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Raja Daud berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam dalam gunung-Mu yang kudus? Nah, dengan firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa berarti tidak semuanya orang yang memanggil Tuhan, mungkin juga orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyebut misalkan Kristen seperti kita, orang percaya, belum tentu orang itu bisa bertemu dengan Tuhan atau mengalami Tuhan saudara. Dari pembahasan ini dia bilang, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Berarti gak semua orang, gak setiap orang yang boleh menumpang
di kemah Tuhan, atau yang bertemu dengan Tuhan, atau yang mengalami Tuhan. Saya yakin dan percaya, bicara soal kemah Tuhan, bicara soal gunung Tuhan yang kudus, itu saya percaya bicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan bagi umat-umatnya, bagi kita semua. Tapi firman Tuhan ini mengajar kita, Tuhan siapa yang boleh numpang. Artinya gak semua orang, gak setiap orang yang datang. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa yang bisa mengalami Tuhan? Artinya begitu saya percaya. Siapa yang bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Allah, walaupun bukan secara kasat mata, secara fisik saja. Siapa yang bisa? Ayat 2 dikatakan begini, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, saudara, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saya yakin dan percaya orang kalau berlaku adil, berbicara, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, itu pasti orangnya tidak bercela. Saya percaya orang yang tidak bercela ini adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, orang-orang yang kesukaannya mencari perkenanan Tuhan, orang-orang yang kerinduannya menyukakan hati Tuhan, saudara, yang kesukaannya melakukan apa yang Tuhan suka, yang kerinduannya memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Pastinya bukan orang yang duniawi atau hidup di dalam kedagingan, saudara, pasti bukan. Makanya dikatakan yang bisa menumpang di kemah Tuhan atau tinggal, sebenarnya yang bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, yang bisa mengalami hadirat Tuhan, yang bisa diam di hadirat Tuhan, di gunung kudus Tuhan, yaitu orang yang tidak bercela. Saya yakin percaya orang yang tidak bercela itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, orang yang kerinduannya itu menyukakan hati Tuhan, yang kesukaannya melakukan perintah-perintah Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, yang tidak bercela. Orang yang hatinya, pikirannya itu suci, bersih, saudara, kudus, gitu, tidak bercela. Orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang serius dengan Tuhan, itulah orang yang tidak bercela, yang melakukan apa yang adil. Perkataan adil di sini saya percaya bukan adil seperti dunia katakan. Adil di sini artinya begini menurut saya, saudara. Orang yang berlaku adil artinya begini. Kita butuh waktu untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi orang yang adil itu bukan hanya dia memberikan waktu untuk kebutuhannya, keinginannya, kemauannya, tapi orang yang adil itu adalah orang yang juga memberikan waktu kepada Tuhan. Sebagaimana kita mempergunakan waktu kita untuk hidup kita, untuk kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup ini, demikian juga kita memberikan waktu kepada Tuhan. Itu maksudnya adil. Orang yang berlaku adil, saudara. Kalau kita punya waktu untuk bekerja, kita juga harus punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita punya waktu untuk jalan-jalan, cuti, menikmati segala kebaikan Tuhan, kita juga harus sadar, kita juga harus tahu bahwa kita juga harus punya waktu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita harus punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi suratan Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Amin, saudara. Itulah orang yang adil. Dan Tuhan berjanji lewat kitab Mazmur 15 ini, dan Raja Daud melihat hal itu selama hidupnya. Dia menyaksikannya bahwa orang-orang yang bisa bertemu dengan Tuhan, yang bisa mengalami Tuhan, adalah orang-orang yang tidak bercela dan berlaku adil, termasuk diri dia, saudara. Nah, dikatakan yang ketiga apa? Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Sekali lagi, yang bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, yang akan mengalami Tuhan dalam hidupnya, yang akan mengalami pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, yang akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan, yang akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan atas hidupnya, adalah orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya dia berbicara benar seturut firman Tuhan. Dia berpikir benar selaras dengan firman Tuhan. Dia bertindak benar selaras dengan firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Bicaranya benar. Dia kan mikirnya yang benar-benar gitu ya, sesuai firman Tuhan. Tindak tanduknya benar, tingkah lakunya benar. Kalau dia menikah, pernikahannya dengan benar. Kalau dia pacarannya dengan benar. Kalau dia bekerja, cara bekerjanya benar. Kalau dia melayani, cara melayaninya benar.
Maka dikatakan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang memberitakan kebenaran lewat hidupnya, saudara. Mengatakan kebenaran itu siapa sih? Firman Yesus yang menyatakan kebenaran, yang mengatakan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang seperti inilah yang akan bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan, bahkan yang mengalami Tuhan, yang mengalami pertemuan dengan Tuhan, bahkan yang melihat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah, mari kita melihat Efesus pasal yang keempat ayat 25. Efesus pasal yang keempat ayat 25 dan 29. Mari saudara kita buka Efesus pasal yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua Efesus ya pasal yang keempat ayat 25. Dikatakan gini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Berarti orang yang suka dusta, suka bohong, saudara, saya ulangi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Kita tidak boleh dusta, kita tidak boleh bohong alias tidak jujur. Nah, dia bilang ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti saudara, orang yang suka marah, apalagi marah-marah, kemungkinan besar adalah seorang pembohong dan pendusta. Saya minta maaf kalau ada di antara saudara yang suka marah-marah, mari bertobat karena firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Makanya Tuhan berkata di ayat yang lebih bilang begini, bahwa kemarahan itu gak pernah mengerjakan kebenaran. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa mengalami Tuhan, tidak bisa bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang maha baik, maha kasih, bukan pemarah dan marah-marah, bukan pembohong dan berdusta, saudara. Nah, kita lompat ayat 29 kitab Efesus tadi, kita gini ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor yang keluar mulutmu. Saya percaya perkataan kotor ini bukan sekedar perkataan negatif. Perkataan kotor ini adalah semua perkataan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan adalah kotor di mata Tuhan. Semua ucapan mulut yang tidak menyukakan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak membangun iman orang lain, itu adalah semua kotor di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara, perkataan yang baik itu adalah perkataan kebenaran yang membangun iman orang, membangun semangat orang datang kepada Tuhan, yang membuat orang termotivasi kepada Tuhan. Itulah perkataan kebenaran. Makanya tadi di Mazmur kita kembali Mazmur 6 dikatakan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang akan mengalami Tuhan dalam hidupnya dari hari ke hari, tahun ke tahun. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang akan mengalami pertemuan demi pertemuan dengan Tuhan. Nah, siapa sih orang yang, bagaimana sih kita bisa melihat bahwa orang-orang itu mengalami pertemuan dengan Tuhan atau mengalami Tuhan? Saya mau beritahu, walaupun tidak sempurna, saya yakin dan percaya orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, orang-orang yang mengalami pertemuan-pertemuan ilahi dalam hidupnya, orang-orang yang selalu menikmati Tuhan atau mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, satu, hatinya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus. Hatinya penuh dengan kebenaran, pikirannya, hatinya penuh dengan kedamaian, sehingga kemanapun dia pergi dia akan membawa damai. Hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan maaf, saudara. Orang yang selalu bertemu dengan Tuhan, orang yang selalu mengalami hadirat Tuhan, hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh pengampunan, penuh kedamaian, penuh dengan keadilan, saudara. Amin. Itulah ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan. Mari cek diri kita masing-masing. Apakah hati kita penuh dengan kedamaian, keadilan, belas kasihan, pengampunan satu dengan yang lain? Penuh dengan sukacita, bukan karena uang kita banyak walaupun itu perlu. Hati kita damai, sukacita, bukan karena harta kita banyak walaupun itu perlu, tapi karena kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan pasti mengalami karakter Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan pasti mengalami sifat-sifat Allah. Kita tahu karakter Tuhan, sifat-sifat Allah tertulis dalam kitab apa? Dia baik, dia penuh kasih, penuh pemaaf, penuh pengampunan, penuh dengan damai, saudara. Amin, saudara. Mari menjadi orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran, yang selalu berlaku adil, yang tidak bercela.
Amin saudara. Orang-orang seperti inilah kata firman Tuhan ini yang akan mengalami hadirat Tuhan, yang akan bertemu dengan Tuhan, yang akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan, yang akan menerima keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, ayat yang ketiga maksudnya, siapa lagi yang bisa mengalami Tuhan, yang bisa tinggal bersama Tuhan, yang bisa melihat perjumpaan dengan Tuhan, yaitu yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tadi saya sudah bahas, yang tidak bohong. Saudara, Alkitab mencatat dengan mulutmu engkau bisa memberkati, engkau bisa mengutuk. Dengan mulutmu engkau bisa mati, engkau bisa hidup. Amsal 18 berkata ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya makan buah. Apa yang keluar dari mulut kita? Hal yang menghidupkan atau mematikan, hal yang membangun atau menjatuhkan, hal yang menyakiti atau memulihkan, hal yang memotivasi atau melemahkan orang lain. Mari kita cek diri kita. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Rupanya ada orang yang berbuat jahat terhadap temannya. Itu kan mengerikan saudara, ya. Yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang tidak menggosipi tetangganya, yang tidak merugikan tetangganya, yang tidak jahat kepada temannya, tapi baik. Amin saudara. Makanya saudara, enggak semua orang bisa mengalami Tuhan. Karena setiap orang yang mengalami Tuhan atau mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya, atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat hidupnya, hidupnya pasti penuh dengan damai. Dia bicaranya beda saudara. Cara bicaranya, tingkah lakunya, cara kerjanya, pelayanannya, hubungannya beda. Tidak sama dengan orang dunia saudara. Ya, mari belajar dari kitab Mazmur ini, dari Raja Daud. Kita tahu dia adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan begini, siapa lagi yang bisa tinggal di kemahnya Tuhan, atau yang bisa mengalami Tuhan, atau diam di gunung kudusnya Tuhan? Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut Tuhan, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Siapa ini yang dimaksud Raja Daud? Yang memandang hina orang yang tersingkir. Saya yakin dan percaya yang dimaksud di sini adalah Raja Daud. Kita tahu dari cerita kehidupan Daud itu dia banyak sekali disingkirkan, diperlakukan tidak adil gitu ya. Nah, kenapa? Karena Daud itu mengasihi Tuhan. Kita tahu, kita mencatat bahwa Daud itu orang yang berkenan. Tuhan berkata bahwa Daud itu hamba yang berkenan di hatinya. Kenapa? Karena Daud itu orang yang menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita tahu ceritanya bagaimana dengan istrinya si Mika. Karena Daud mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatannya, sampai Mika menghakimi dia. Kita tahu semuanya bagaimana pembelaan Daud. Ya saudara, yang memandang hina. Nah, artinya begini, kalau karena kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, karena kita mengutamakan Tuhan, karena ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena pengorbanan kita kepada Tuhan, karena kecintaan kita kepada Tuhan, sehingga kita disingkirkan oleh orang lain, sehingga kita dipandang hina oleh orang lain. Tuhan bilang, kalau engkau karena mengasihi Tuhan, karena setia kepada Tuhan, karena taat kepada Tuhan, karena mengandalkan Tuhan, sehingga engkau disingkirkan, engkau bahkan dihina, direndahkan, Tuhan bilang, engkau akan menjadi orang yang mengalami itu. Engkau akan menjadi orang yang bertemu dengan Tuhan. Jangan sempat kita disingkirkan karena kejahatan kita. Kita dihina karena perbuatan kita yang tidak benar. Tetapi Tuhan berkata kita tersingkir karena Tuhan. Ini maksudnya kita percaya ini adalah tentang diri Daud, bagaimana dia mengandalkan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Dan seterusnya dia katakan yang berpegang teguh kepada sumpah walaupun rugi. Sering sekali waktu kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, kita dirugikan, kita disakiti, dikecewakan, dipermalukan, bahkan kita tersingkir. Kita mungkin dikucilkan oleh orang lain, bahkan dari keluarga kita bisa, hanya karena kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mentaati Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan orang seperti ini pasti akan mengalami Tuhan dalam hidup, sehingga dia kuat walaupun dia disingkirkan. Dan orang seperti ini akan berjumpa dengan Tuhan, baik dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Amin. Nah, ayat yang kelima saudara dikatakan begini, siapa lagi yang boleh tinggal di kemah Tuhan? Artinya yang bisa bersekutu dengan Tuhan, yang bisa mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya, yang bisa menikmati Tuhan dalam hidupnya. Yang kelima adalah yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Yang tidak membungkakan uang saudara. Ada banyak orang cepat kaya, dan cara paling gampang cepat kaya walaupun uangnya gak terlalu banyak, membungkakan uang saudara. Sering sekali membungkakan uang itu menurut banyak orang tidak salah, tapi Alkitab
memerintahkan kita, mengajar saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, kita sebagai orang percaya tidak bisa membungkukkan uang. Di kitab perjanjian baru juga ada, kita dilarang Tuhan bahwa kita tidak bisa membungkukkan uang. Kenapa? Karena membungkukkan uang itu sifatnya menindas orang lain, mengambil keuntungan dalam kehidupan orang lain, merugikan orang lain, membuat orang lain bisa tetap susah. Tetapi firman Tuhan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita harus saling mengasihi, kita harus saling menolong satu dengan yang lain sebisa mungkin, semampu kita, bukan paksaan, saudara. Nah, kita dilarang keras. Kita dikatakan yang bisa bertemu Tuhan, yang bisa tinggal di dalam Tuhan, bersama Tuhan, yang akan mengalami pribadi Tuhan, yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang akan mengalami hadirat lawatan jemaat Tuhan, adalah salah satunya orang yang tidak membungakan uangnya. Katakan amin, saudara. Jadi kalau saudara punya uang, jangan bungakan. Boleh meminjamkan semampu saudara, tapi tidak membungakan uang, tidak mengutip bunga uang. Amin. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak percaya, bersalah, saudara. Tahu menerima suap? Saudara tahu semuanya, kita tidak bisa menerima suap. Sehingga yang salah dibenarkan, tidak boleh, saudara. Walaupun itu terjadi di sekeliling kita. Buat saya dan saudara, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mari jangan pakai suap-suap, jangan membungakan uang. Amin, saudara. Nah, siapa yang berlaku demikian, kata firman Tuhan, tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, sering sekali kita goyah mengiringi Tuhan. Tapi Alkitab berjanji hari ini, Raja Daud berkata lewat kitab Mazmur 15 ini, bahwa kalau kita tidak bercelah hidup, kita berlaku adil, adil kepada Tuhan, adil kepada sesama, dan kita bicara, suka memberitakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran Tuhan, dan seterusnya, saudara. Tidak membungakan uang, menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ada tadi satu kalimat yang ketinggalan. Sorry, karena saya diingatkan. Perhatikan di ayat yang tadi, yang memandang hina orang yang tersingkir tadi, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan orang yang takut akan Tuhan? Cara memuliakan orang yang takut akan Tuhan artinya menghargai, menghormati, mendukung orang-orang yang bekerja keras untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang berkorban kepada Tuhan, kita hormati, kita hargai, kita dukung. Bukan kita jatuhkan dan kita lemahkan, bukan. Dan orang yang menghargai, menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan, atau orang yang setia dan cinta kepada Tuhan, atau orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan dan pekerjaannya, kita hormati, kita hargai mereka, kita dukung mereka. Orang seperti ini akan mengalami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membela orang yang mendukung orang-orang yang berkorban. Amin. Nah, dia berkata ayat terakhir, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Artinya Tuhan akan berikan dia kekuatan, ketangguhan, iman yang tangguh, iman yang teguh. Tuhan akan berikan. Kenapa, saudara? Dari mana dia menerima ketangguhan, kekuatan iman itu? Karena dia selalu mengalami Tuhan. Ingat baik-baik, orang yang mengalami Tuhan akan memiliki sifat-sifat Tuhan. Orang yang bertemu selalu dengan Tuhan, dia lama-lama akan kelihatan seperti Tuhan. Itu sifatnya, bukan wajahnya. Karena begini, dengan siapa kita selalu berbicara, kita akan mirip dengan mereka. Dengan siapa kita bergaul, kita akan mirip dengan mereka. Dengan siapa kita berkomunikasi, cara bicara kita pun mirip sama mereka. Sama, kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan, otomatis karakter Tuhan, sifat-sifat ilahi itu akan menjadi milik saya dan saudara. Amin, saudara. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibaharui lagi hari ini. Kita diubahkan sehingga kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kita mencari hadirat Tuhan. Amin, saudara. Oke, itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Saya berdoa kiranya teman-teman, Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun saudara berada yang mendengar firman Tuhan ini diberkati